Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alam alam tanah wa zidna ilma. Baik, pada kesempatan ini ana akan merajaah materi kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala, semoga Allah merahmatinya, yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Dan perlu diingat ya, ini nasihat untuk anak pribadi. Mungkin bila mana teman-teman melihat video ini atau anak waktu sedang futur, ingatlah bahwasanya belajar bahasa Arab itu bukan soal banyak-banyakan materi yang sudah dipelajari, bukan terkait seberapa hebat kita sudah mempelajari bahasa Arab hingga detik ini, seberapa banyak kosakata yang sudah kita hafalkan. Bukan itu inti dari belajar bahasa Arab. Inti dari belajar bahasa Arab itu merupakan sebagai pembuka untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti ilmu fikih, ilmu tauhid ya, terus ilmu hadis. Itu semuanya dibuka dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi tetap kokohkan niat, perbaiki niat, luruskan niat bahwasanya untuk mempelajari bahasa Arab ini semata-mata hanya ingin ridha Allah Ta'ala dan mengharapkan surganya, dan agar kita bisa memahami ilmu-ilmu yang sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya dalam sebuah kitab. Baik, kita masuk ke materi isim-isim mabniyah pada halaman 14. Bagi yang teman-teman mempunyai kitab Al-Muyassar pada halaman 14. Jadi ini sudah ana tulis untuk efisiensi waktu ya. Jadi perhatikan, al-asmaul mabniyah itu artinya isim-isim mabni itu ada 5. Yang pertama adalah ismud domirin, yaitu kata ganti ya. Nah, apabila teman-teman sudah belajar kitab Al-Kafil fil Sarfi ya, Al-Kafi afwan Al-Kafi fi Ilmi Sarfi karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala juga ya, mempelajari ilmu sorof, bahwasanya kata ganti di buku kitab Al-Muyassar tidak hanya huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti saja, tetapi di sini ana menjabarkan semuanya. Ada 14 kata ganti yang sering digunakan pada Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Contohnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Insyaallah di video sebelumnya sudah ana murojaah, tapi diulang juga tidak mengapa agar semakin ingat lagi. Huwa itu artinya dia satu laki-laki, huma itu dia berdua laki-laki, kemudian hum itu mereka laki-laki. Di situ hiya ya, mohon maaf, hiya itu bukan dia laki-laki tetapi dia perempuan ya. Ini keliru ya, ini keliru. Harusnya itu dia perempuan ya, dia perempuan satu, dia berdua perempuan, terus hunna mereka perempuan, anta, antuma, antum kamu satu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan satu, antuma kamu berdua perempuan ya, antunna itu artinya kalian perempuan. Kemudian ana dan nahnu, ana itu saya laki-laki, bisa perempuan, bisa keduanya. Nahnu kami bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Ingat ya, pada tulisan saya berwarna biru ini menjelaskan bahwasanya untuk yang ana dan nahnu itu termasuk kata ganti pertama mutakallim.
Kata ganti kedua itu mukhatab, untuk antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk huma, huwa, huma, hum, dan hiya, huma, hunna itu kata ganti ketiga lil ghaib. Ingat-ingat ya, ini sudah dibahas pada materi sebelumnya, baik di kitab Al-Muyassar ataupun kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi. Insyaallah sudah dibahas ini secara detail ya. Oke, itu yang perlu dipahami. Kemudian untuk yang kedua adalah ismul isyarati, kata tunjuk ya. Di sini kata tunjuk ini terbagi menjadi dua, yaitu kata tunjuk jarak dekat dan kata tunjuk jarak jauh. Ya, ada haza, hazihi, kemudian ada zalika, kemudian ada tilka. Haza itu untuk laki-laki, hazihi itu untuk perempuan, zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan ya. Artinya haza dan hazihi itu ini, zalika untuk tilka itu juga artinya adalah itu. Ya, yang membedakan di sini adalah jumlah bilangannya. Haza bisa menjadi hazani, itu hazani itu ini berdua ya. Jadi bilangannya ada dua. Kemudian di sini ada hadhihi menjadi hatani ya. Hatani. Sekarang oke. Hatani itu bisa diperuntukkan untuk ini berdua untuk perempuan ya. Lil muannasi ya, untuk perempuan ya. Nah, ini mungkin biar nggak ambigu, anak ganti yang harusnya di sini itu satu ya, ini untuk satu, kemudian ini untuk dua ya, ini untuk dua. Nah, ini juga sama, ini untuk satu orang, ini untuk dua orang, ini juga dua orang, tetapi untuk berbeda jenis kelamin ya. Sama, haza menjadi hazani, kemudian hazi menjadi hatani. Kemudian untuk bentuk jamak, bentuk haza dan hazihi itu bisa menggunakan kata haulai, itu bentuk jamak, baik laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di sini untuk yang bentuk kedua, haza menjadi hazani, hazihi menjadi hatani ya, hatani. Kemudian zalika dengan tilka bisa jadi zalika menjadi zanika ya, tilka bisa menjadi tanika ya, untuk bentuk ganda atau berjumlah dua. Untuk bentuk jamaknya, zalika dan tilka itu sama-sama bisa menggunakan kata ulaika ya, jumlahnya lebih dari dua ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 ya. Untuk nomor 3 di sini al-ismul mausul, artinya kata sambung ya. Di sini ada allazi sama allati, itu bentuk tunggal. Kalau bentuk gandanya adalah allazani, allatani ya. Kemudian bentuk jamaknya itu adalah allazina dan allati atau allai ya. Itu diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Oke, Ana bacakan untuk yang laki-laki dulu ya. Allazi itu tunggal, allazani itu ganda, allazina itu jamak, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, allati itu tunggal, allatani itu ganda, allati atau allai itu jamak, lebih dari dua. Yang sama-sama artinya itu adalah yang. Contoh lainnya itu yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, itu ada man, ma, manzah, ayu. Itu bisa jadi artinya itu man apa yang, siapa yang, ma itu apa yang ya, manzah dan ayu ini tadi Ana masih kurang nangkep penjelasannya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu artinya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian yang nomor 4 di sini adalah al-ismu istifham, yang artinya adalah kata tanya. Contohnya, man, kaifa, kam, mata, aina. Man siapa, kaifa itu bagaimana, kam itu berapa, mata itu sampai, aina itu di mana. Yang terakhir di sini nomor 5 adalah
ismus syarti ya, dibaca syamsiyah. Kata syarat, contohnya man, ma, mata, mahma. Secara artinya itu adalah siapa saja, man, ma, apa saja, mata, kapan saja, mahma itu bagaimanapun. Nah, di sini ditulis keterangannya bahwasanya ingat, isim-isim mabni itu tidak mengalami perubahan harokat dan tidak ditanwin pada akhir kata. Itu hasil kesimpulan yang Anda tulis dari pemaparan dan penjelasan beliau. Kemudian tambahannya di sini adalah kata nomina atau isim yang ditanwin itu adalah mu'rab ya, mu'rab. Mu'rab itu adalah isim yang mengalami perubahan pada akhir kata. Statusnya ya bisa dalam bentuk rafa, bisa bentuknya dalam bentuk nasob, bisa dalam bentuk khafdu, tergantung ya. Makanya itu kita sebut sebagai mu'rab. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita langsung ke pembahasan alamatu bina'ul ism. Tanda-tanda isim mabni itu ada 4 saja ya, dan ini akan terus digunakan dan tidak akan mengalami perubahan. Pertama, mabni dengan fathah, mabni dengan kasroh, mabni dengan dhammah. Yang terakhir adalah mabni dengan sukun ya, mabni dengan sukun. Ingat, di sini perhatikan perubahannya, perhatikan tandanya pada akhir kata. Mabniun ala fathi, mabni dengan fathah. Contoh, anta, kaifa, kemudian ada aina, kemudian ada zalika. Anta pada akhir katanya berharokat fathah, kaifa pada akhir kata berharokat fathah, aina pada akhir kata berharokat fathah, zalika pada akhir kata ya itu berharokat fathah. Jadi kalau kita ditanya anta, kaifa, aina, zalika itu isim apa? Isim mabni. Tandanya apa? Ya, tandanya itu pada akhir katanya itu fathah ya. Dan juga balikan lagi ke definisinya, mabni itu tidak menerima perubahan pada akhir kata. Dan tanda-tandanya di sini biasanya itu akhir hurufnya itu berharokat fathah, dan ini sudah pakem di sini ya, dan tidak akan mengalami perubahan sekali lagi karena isim mabni. Isim mabni artinya isim yang tidak mengalami perubahan. Kemudian mabniun alal kasri, mabni dengan kasroh seperti anti. Nah, ini tandanya pada akhir kata kasroh. Hazihi itu pada akhir katanya itu berharokat kasroh. Haulai pada akhir katanya berharokat kasroh. Mabniun ala dhammi, mabni dengan dhammah. Ya, pertama nahnu, pada akhir katanya itu berharokat dhammah. Pada kata haisu pada akhir katanya berharokat dhammah ya. Ini artinya dimanapun, nahnu itu kami. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah mabniun ala sukun, ala sukun ya, mabni dengan sukun. Contohnya bisa hum ya, tandanya dengan sukun. Antum tandanya dengan sukun. Nah, ana di sini mana tanda sukunnya? Ini alifnya di sini kan bentuknya sukun ya. Nah, ini kan bentuknya sukun ya, sukun. Nah, ini alif sukun, sehingga tanda ana di sini adalah alif sukun dan termasuk isim mabni ya. Isim mabni adalah ana. Tandanya apa? Alamatu alifu sukun ya, alif yang sukun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa ana murajaah materi ilmu nahwu pada kitab Al-Muyassar sampai dengan halaman 15. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam membaca kitab para ulama dan memahami tafsir Al-Quran dengan adanya kita mempelajari bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ana sampaikan. Ana tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.